Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan segala keterbatasan ilmu dan pemahaman yang sangat sempit, izinkan kembali kita ulang-ulang pelajaran lama kita. Dan pada kesempatan ini hadirin, kita renungkan kembali firman Allah di dalam surat Asy-Syams. Kita buka ayat 7 sampai 10 insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu potensi fujur dan potensi takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh malang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat 7 sampai 10 surat Asy-Syams tadi menggambarkan kepada kita tentang dua potensi dasar yang ada pada diri kita masing-masing. Dua potensi yang sangat mempengaruhi perbuatan kita. Siapapun kita Bapak Ibu punya dua potensi itu. Mau yang dipanggil Pak Ustadz siang ini, dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah, dipanggil pejabat, dipanggil penjahat, atau pejabat yang merangkap penjahat. Masing-masing kita punya dua potensi ini. Apa itu hal-hal Bapak Ibu? Coba kita simak ayatnya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu fujuraha wa taqwaha, potensi fujur dan potensi takwa. Hadirin Bapak Ibu, ini kita masuk tadi. Masing-masing kita punya dua potensi yang mempengaruhi siapa kita. Pertama, fujuraha, potensi fujur. Yang kedua, taqwaha, potensi takwa. Siapapun kita punya ini. Sederhananya hadirin, potensi fujur, potensi lari dari aturan Allah. Potensi takwa, potensi tunduk pada aturan Allah. Atau dalam bahasa kita yang lainnya, masing-masing kita punya potensi menjadi orang salah, juga orang soleh. Ada pada diri kita masing-masing. Menariknya hadirin, dua potensi ini yang sering dan selalu bertarung dalam hidup kita. Pertarungan itu baru berhenti bila malaikat maut datang. Saat itulah baru tampak siapa juaranya. Sebelum kematian datang, kita akan terus berubah mengalami pertarungan ini. Kadang fujur, kadang takwa, kadang salah, kadang soleh. Artinya Pak, kita ini berubah. Contoh sederhana.
Bisa saja siang ini, zuhur ini, di masjid ini yang kita kembangkan potensi takwa, potensi menjadi orang soleh. Sangat mungkin ketika kembali ke pasar, kita berubah lagi. Yang kita kembangkan potensi fujur, potensi salah, timbangan curang. Atau ketika kembali ke kantor, yang kita kembangkan potensi fujur, potensi salah. Seperti biasa, kwitansi kita permainkan. Kita berubah, Bapak Ibu. Atau mungkin suami di masjid ini siang ini mengembangkan potensi takwa, potensi jadi orang soleh. Sangat mungkin sepulang dari masjid ini sampai di rumah yang berkembang fujur lagi. Istri ditampar lagi. Kita berubah, Bapak Ibu. Siapapun kita mengalami perubahan. Kadang fujur, kadang takwa, kadang salah, kadang soleh. Apa artinya? Kalau kita sadar kita berubah seperti ini, sungguh tak layak kita memperlakukan diri kita, kita memperlakukan kelompok kita sebagai orang paling soleh dari orang lain. Hanya karena sedekah kita banyak, hanya karena berulang kali haji atau umrah. Karena masing-masing kita punya salah yang mungkin masih ditutup Allah main kita. Tak layak kita memperlakukan diri sebagai orang paling soleh karena kita punya salah. Hadis Nabi saja mengingatkan itu. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam bersalah. Wa khairul khata', namun sebaik-baik yang bersalah itu at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Orang baik itu bukanlah yang tak pernah salah, bukanlah yang tak pernah mengembangkan potensi fujurnya. Orang baik itu orang yang menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Itu pelajaran pertama kita, hadirin, kita berubah. Sehingga sungguh tak elok memberikan nilai tetap pada yang berubah. Dulu orang itu memang maling, memang jahat, tapi tak elok memberikan nilai tetap pada dia karena bisa saja sekarang dia berubah. Rahmati Allah. Pelajaran kedua, Bapak Ibu, kita tangkap dari ayat ini. Fujur tetap kita kembangkan kalau kita renungkan ayat ini, terpulang pada pilihan kita. Tapi apapun pilihan kita, ada resikonya. Pada aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang mensucikan jiwanya dengan mengembangkan potensi takwa. Ada resikonya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh malang yang memateri jiwanya dengan mengembangkan potensi fujur. Seakan-akan ayat ini mengingatkan kita, mana yang kamu pilih itu urusan kamu, tapi ingat dalam setiap pilihanmu ada resiko menanti. Ukur bayang-bayang-bayang. Sanggup gak memikul resiko itu? Kalau kamu mau jadi koruptor, itu pilihanmu. Ukur bayang-bayangmu, sanggup gak memikul resikonya. Kamu mau menipu orang, pilihan kamu. Ukur bayang-bayangmu, sanggup atau tidak memikul resikonya. Setiap jalan ada resikonya. Hadirin, fujur atau takwa kita kembangkan Bapak Ibu juga tergantung dari makanan apa yang kita berikan ke dalam jiwa kita. Bila makanan fujur yang kita berikan, fujur yang berkembang, contoh makanan fujur, fitnah, ghibah, tajassus, memata-matai orang. Tapi bila makanan takwa yang kita berikan, takwa yang berkembang, contohnya sholat. Sholat, baik fardu maupun sholat sunat, itu sebenarnya makanan jiwa kita. Bacaan Al-Quran, itu makanan jiwa kita. Dan terasa oleh kita, hadirin, sayangnya Allah dan Rasulnya pada kita. Kita diwajibkan puasa Ramadan, dan sampai siang ini, alhamdulillah, kita masih berada dalam bulan Ramadan. Artinya kita sedang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Beri kembali jiwamu makanan takwa. Puasa itu makanan takwa. Jadi rupanya hadirin Bapak Ibu, bicara puasa Ramadan itu bicara tentang makanan jiwa, bukan makanan fisik. Sayang Allah pada kita, diberikan kesempatan kita puasa Ramadan.
Sehingga wajar ujung ayat mengenai puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu tattaqun. Tattaqun itu kata kerja, bukan kata benda itu. Kamu terus berproses mengembangkan potensi takwamu. Kenapa? Kamu sedang berada pada jalan, sedang berada pada jalur, kembangkan potensi takwamu. Karena kamu lakukan itu makanan takwa. Puasa itu makanan takwa, sehingga mudah-mudahan memancing kamu. Bila selama ini kamu suka-sukanya memakan hak orang lain dengan puasa, tertahan semua. Yang kamu kembangkan adalah menghargai hak orang lain. Karena bukankah orang puasa itu Bapak Ibu, jernih dia melihat mana haknya, mana hak orang lain. Ramadan kesempatan memberikan makanan takwa dalam jiwa kita. Sehingga mudah-mudahan di bulan Ramadan kita contohkan, kita didorong memperbanyak istighfar. Apalagi kita ingat hadis Nabi Bapak rahmatullah. Istighfar itu bisa memperlancar urusan kita. Man aktsara minal istighfar, kata Rasul, siapapun yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah jadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Allah jadikan kelapangan dari kesempitannya. Allah beri dia rezeki dari sisi yang dia tidak menduga-duga. Dahsyat efek istighfar. Dan bukankah di bulan Ramadan kita disuruh memperbanyaknya? Artinya memancing potensi takwa kita, keluarkan takwa kita, pancing potensi takwa kita di antaranya istighfar. Sehingga mudah-mudahan ketika kita melihat orang lain dibuka aibnya oleh Allah, mungkin dia korupsi. Tadi kita katakan mungkin dia menipu orang, lalu dibuka aibnya oleh Allah. Hukuman harus tetap tegak. Tapi bisa saja diri kita berkata, ya Allah, hamba mungkin lebih banyak dosa dari dirinya. Dirinya engkau tampilkan aib. Diri hamba masih engkau tutup aib. Hamba mohon ya Allah, munculkan kesadaran dalam diri hamba untuk tidak mengulanginya lagi. Karena tak sanggup diri ini muncul aib tadi di hadapan orang banyak. Menolong kita memperbaiki. Ramadan kesempatan memberikan makanan takwa ke dalam jiwa kita. La'allakum tattaqun. Cuma menarik hadirin dan ini pelajaran terakhir kita Bapak Ibu. La'alla, kalau kita kutip komentar Az-Zamakhsyari soal tafsir, la'alla itu menunjukkan harapan yang mungkin terjadi. Beda dengan laita. Kalau laita harapan tak mungkin terjadi. Ya laitani kuntu turaba. Tapi kalau la'alla, harapan mungkin terjadi. Apa artinya kata Az-Zamakhsyari? Kalau boleh kita buat perumpamaan yang memahami teori Az-Zamakhsyari, la'allakum tattaqun, puasa sebenarnya membuat kamu, istilah kita ibarat kereta api, hadirin Bapak Ibu. Kereta api itu berada dalam relnya. Selama kereta api tetap mengikuti relnya, insya Allah kereta api sampai di stasiun. Stasiun yang membuat kita masing-masing memperbaiki diri dari salah menjadi soleh, dari fujur menjadi takwa. Tapi bila kereta apinya lebih memilih loncat keluar rel, padahal sulitnya itu, tapi tetap bersikeras dia memilih loncat keluar dari rel, maka yang salah bukan relnya, kereta apinya. Yang salah bukan bulan Ramadannya, orangnya. Di sini maka kita temukan ada kita yang puasa, timbangan curang dimainkan juga. Ada kita yang puasa, kwitansi kosong dipermainkan juga. Ada kita yang puasa, waris masih dikuasai sendiri. Kereta api memilih keluar dari rel, bukan Ramadannya yang salah. La'allakum tattaqun. Karena Ramadan memancing kita beri makanan takwa. Sehingga wajar Nabi menyindir, kamu yang shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak yang puasa
tidak mendapat apapun dari puasanya selain hanya lapar dan haus saja. Bapak Ibu, dari rangkaian ayat-ayat dan hadis ini, pertama bisa kita pahami, masing-masing kita punya dua potensi, salah dan soleh, fujur dan takwa. Kita akan berubah terus. Tugas kita adalah mengarahkan jiwa kita terus mengembangkan potensi takwa, diantaranya memberi makan ke dalam jiwa kita. Ramadan seluas-luasnya kesempatan memancing potensi takwa dengan memberikan makanan jiwa, sehingga usahakanlah oleh kita dalam satu hari minimal kita tidak melewatkan waktu membaca Al-Quran. Usahakanlah oleh kita ada istighfar, usahakanlah oleh kita selain sholat fardu yang sunat-sunat juga kita perbanyak, tapi jangan terbalik, yang sunat dikejar, yang fardu ditinggal. Contoh, sahur dikejar, subuh ditinggal. Jangan sampai terbalik, karena kita hanya ingin memancing potensi takwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.